Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ratna Indah Wulandari dengan NPM 031, kemudian ada Fahri Adil Bahtera dengan NPM 034, kemudian Rizka Nabila Zain dengan NPM 078, Raden Roro Salwa dengan NPM 060, Melia Nur Intan dengan NPM 061, Nabila Absarina dengan NPM 077, Faiz Ardana dengan NPM 092, Mutiara Puspitasari dengan NPM 002, Simanulang Arli dengan NPM 007, Roy Wijaya dengan NPM 018, dan Deandra Putri dengan NPM 019. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Deandra, dipersilahkan. Next. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan cara tujuan menjaga persatuan dan kesatuan, yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan ketimbang kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air sebagai negara kepulauan dalam segala aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Sabarti Akhaida MK, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat yang menjiwai kebijakan dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, menurut Samsul Wahidin, wawasan Nusantara adalah cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikologis, sosiokultural dalam artian luas dengan aspek-aspek Astagartha. Sekian materi saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Absarina. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan wawasan Nusantara. Wawasan kebangsaan di Indonesia memang baru dikenal setelah terjadinya kontak antara kaum terpelajar Indonesia dengan peradaban Eropa dan Amerika. Ide wawasan kebangsaan lahir di kalangan kaum intelektual. Kemudian ide ini disebarluaskan ke kalangan masyarakat dalam rangka menghadapi kekuatan asing yang berbeda dari segi ras dan keagamaannya. Dilihat dari perjalanan sejarahnya, perkembangan wawasan kebangsaan dapat kita lihat dalam dua fase perkembangan. Next. Fase pertama yaitu terjadi pada tahun 1908 sampai dengan 1928. Tanggal 20 Mei 1908 kita akui sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena Budi Utomo dapat kita pandang sebagai pelopor kebangkitan nasional, meski dalam kenyataannya masih bertumpu pada konsep Jawa. Dalam fase pertama ini melahirkan kesepakatan menggunakan sebutan sebagai satu bangsa yang baru, yaitu Indonesia. Fase kedua yaitu terlahir pada tahun 1928 sampai dengan 1945. Dalam fase ini, simbol hidup bersama yaitu Indonesia digunakan secara luas dalam rangka perjuangan melawan Belanda. Tindakan represif yang keras dari pemerintah kolonial Belanda menyebabkan gerakan nasionalis yang mengalami kemunduran hebat. Tokoh-tokoh pergerakan banyak yang dihukum berat seperti Muhammad Hatta, Syahrir, dan juga Soekarno. Meskipun dalam bidang politik mengalami kemunduran, namun wawasan Nusantara tetap dikembangkan melalui bidang kebudayaan dengan timbulnya pemikiran mengenai kebijakan dan strategi dasar yang akan dikembangkan untuk membangun Indonesia di masa depan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Implementasi wawasan Nusantara saat ini.
Implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan segala hal yang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda. Yang kedua, implementasi di bidang politik. Implementasinya itu ada dalam pelaksanaan kehidupan berpolitik Indonesia. Terdapat juga dalam undang-undang, misalnya undang-undang partai politik dan undang-undang juga untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Next. Yang ketiga, implementasi di bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi terdapat pada pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Dan yang keempat, implementasi di bidang sosial. Implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial berada pada saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, hingga budaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Faiz. Materi selanjutnya adalah tantangan wawasan Nusantara. Next. Terdapat beberapa upaya dalam memberdayakan manusia seperti yang pertama, enabling, yang artinya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Yang kedua ada empowering, artinya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga ada protecting, yang artinya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Next. Tetapi selain upaya terdapat beberapa tantangan dalam pemberdayaan manusia. Tantangan-tantangan ini terdapat di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan. Contoh dari beberapa tantangan dalam penerapan pemberdayaan manusia diantaranya infrastruktur, sistem kesehatan dan penyedia layanan yang buruk, staf dan sumber daya yang buruk, dan akses yang terbatas ke layanan kesehatan. Kemudian setelah itu ditemui beberapa tantangan lain seperti yang pertama, kurangnya pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan, serta konsep diri dari kader kesehatan setempat. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga, karakteristik sosial dan budaya. Yang keempat, pesan kesehatan dari media massa. Next. Kemudian ditemukan pula tantangan yang terjadi pada wilayah semi kota, seperti yang pertama, tingginya mobilitas dan padat aktivitas masyarakat. Yang kedua, sistem birokrasi yang lama dan panjang. Yang ketiga, pengalaman intervensi terdahulu oleh beberapa institusi. Yang keempat, minimnya data kesehatan. Kemudian di wilayah pedesaan ditemukan beberapa kendala dalam pemberdayaan manusia. Kendala tersebut seperti kurangnya tenaga untuk sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat desa dan pengetahuan aparat pemerintah desa yang rendah tentang pemberdayaan serta lambatnya perkembangan teknologi di desa tersebut, sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi lambat dan kurang berkembang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Persilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arli, dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu dunia tanpa batas, yang mana di sini yaitu perkembangan iptek. Perkembangan global saat ini sangat maju dan cepat, didukung oleh pengembangan iptek, terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi. Seolah-olah dunia telah bergabung menjadi desa global. Dunia menjadi transparan dan tanpa mengetahui perbatasan nasional sehingga dunia menjadi tidak terbatas. Keadaan seperti itu mempengaruhi kehidupan semua aspek kehidupan sosial nasional dan negara yang dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku semua orang Indonesia dalam aspek kehidupan mereka. Terbatasnya kualitas SDM Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan serius bagi serangan global karena kontrol iptek merupakan nilai tambah untuk
bertahan dalam persaingan global. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri. Yang selanjutnya yaitu Kenichi Omahe. Kenichi Omahe dalam bukunya Border Sport dan The End of Nation State berpendapat bahwa dalam perkembangan masyarakat global, geografi nasional dan batas-batas politik masih relatif konstan, tetapi tinggal di satu negara tidak dapat membatasi kekuatan global dalam bentuk informasi, investasi, industri, dan konsumen menjadi semakin individual. Untuk mengatasi kekuatan global suatu negara, peran pemerintah pusat harus dikurangi dan peran pemerintah daerah dan masyarakat diperkuat. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global yang terhubung dengan dunia tanpa batas dapat menjadi tantangan bagi wawasan Nusantara. Karena perkembangan ini mempengaruhi penduduk Indonesia dalam pemikiran, sikap, dan pola perilaku mereka. Bisa di masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Selanjutnya yaitu kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dapat dilihat dari pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban, di mana manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, serta kesadaran bela negara yang berguna mengisi kemerdekaan perjuangan yang dengan cara melakukan perjuangan non-fisik untuk mengurangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN dan menguasai iptek, meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan kualitas SDM, transparan, dan memelihara kesatuan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara. Baik, yaitu yang pertama Sloan dan Zurcher. Dalam bukunya Dictionary of Economics, sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada hak kepemilikan pribadi atas berbagai barang dan kebebasan individu untuk membuat perjanjian dengan pihak lain dan untuk melakukan kegiatan ekonomi sendiri. Kepentingan dan kepentingan ini mendapatkan keuntungan Anda sendiri. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi harus menghasilkan keuntungan dengan melakukan kegiatan yang luas, yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru dalam sistem ekonomi, yaitu keseimbangan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratna Indah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, era baru kapitalisme yang kedua setelah Sloan and Zurcher adalah Lester Zurrow. Dalam bukunya The Future of Capitalism, menyatakan bahwa dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan atau balance antara paham individu dan paham sosialis. Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Yang pada intinya bahwa Lester Zurrow ini memberi gambaran bahwa strategi kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Banyak. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Roy. Baik, materi selanjutnya kesadaran warga negara. Yang pertama, pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban. Bangsa Indonesia melihat bahwa hak terkait era dengan kewajiban, itulah sebabnya orang Indonesia memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang sama, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga negara. Hak dan kewajiban dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena merupakan satu kesatuan dari semua hak yang mengandung kewajiban dan sebaliknya. Keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila Absarina. Terima kasih moderator, yaitu materi kedua tentang kesadaran bela negara. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu
masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela negara. Kesadaran bela negara harus ditumbuhkan. Karakter seperti ketulusan dan keikhlasan, semangat persatuan, kesediaan berkorban, kesetiaan, optimisme, keteguhan terhadap tujuan dan cita-cita perjuangan, serta keyakinan akan pertolongan Tuhan agar generasi muda Indonesia teguh pada pendiriannya, serta cinta akan tanah air dalam membela negara Indonesia. Bela negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2000 pasal 9 ayat 1 tentang pertahanan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdasarkan ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bela negara sesungguhnya adalah suatu sikap mental warga negara sebagai wujud rasa cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Bela negara secara fisik adalah pembelaan terhadap setiap hambatan, gangguan, halangan, dan tantangan yang dilakukan warga negara untuk melindungi bangsa dan negaranya. Sedangkan secara non-fisik, bela negara adalah suatu bentuk pembelaan berdasarkan hak-hak, kewajiban, dan kehormatan, serta profesi kemampuan masing-masing warga negara untuk meningkatkan ketahanan nasional dan mampu menghadapi ancaman berupa ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada studi kasus yang akan dibacakan oleh Raden Roro. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, sudah tentu sebagai warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam membela negara dari berbagai macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Negara Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Perjuangan berikutnya adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, serta perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa kita, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan lain sebagainya. Studi kasus. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara Timor Leste yang terlepas dari negara kesatuan Indonesia. Ketika membahas Timor Leste atau yang sekarang disebut negara Timur Mengenang, luka lama yang sudah timur. Sama halnya kita sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun, setelah jejak pendapat, Timor Leste membelah menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat dilihat dari jejak asal-usulnya. Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Sengketa perbatasan yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste memang lebih disebabkan perebutan lahan pertanian atau sumber daya alam antara kedua warga negara, yakni warga desa Haumeni-Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dan warga Pasabe, Distrik Oicusi, Timor Leste. Permasalahan mengenai penetapan sengketa batas wilayah antar kedua negara juga menjadi pemicu. Namun, pendekatan pembangunan ekonomi berupa kesejahteraan dan tingkat pendidikan juga berpengaruh dalam konflik tersebut. Pemerintah Indonesia ataupun Timor Leste harusnya bekerja sama menciptakan perdamaian di perbatasan. Jangan sampai ketika konflik tersebut mengalami eskalasi baru dua negara mulai bertindak. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Seharusnya pemerintah cepat tanggap saat terjadi masalah ini, agar masalah ini tidak menjadi masalah yang besar seperti yang sudah terjadi. Akhirnya, Timor Leste memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Studi kasus 2, Was-Wasan Nusantara berfungsi sebagai sumber dalam melakukan kebijakan dan keputusan. Sejarah Indonesia bisa menjadi pengalaman kita untuk belajar bagaimana mengambil kebijakan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bisa belajar dari pendahulu berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita. Pendahulu kita yang telah berwawasan Nusantara penting dipelajari untuk setiap warga negara Indonesia, khususnya bagi para pelajar.
pelajar Indonesia harus diperkenalkan mengenai wawasan Nusantara sejak dini agar mengenai bagaimana dan apa itu negara Indonesia. Hal itu pasti bertujuan agar tertanam benih nasionalisme pada jiwa setiap warga negara Indonesia. Wawasan Nusantara bisa diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan hasil aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, bermartabat, dan berdaulat, serta tetap menjiwai tata hidup dan tindakan kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi hingga akhir, serta kami mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam menyampaikan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.